apa sekolah hotel aja nggak diterima. Tahunya saya testing di IKIP diterima gitu kan. Namanya nggak fashion ya, nggak minat gitu kan. Jadi kuliahnya sadaya. Ya, Bu, makasih. Kebetulan SMA itu saya tidak ada yang nilainya lebih baik daripada nilai bahasa Inggris saya. Yang lain mah 5, 6, 5, 6 gitu ya. Ijazah loh, Bu. Sekarang kan anak diberi 5, 6 dia ngambek ya. Pengen nyetek 7, 8, tapi otaknya nggak ada gitu loh. Percuma angka segitu tidak mewakili, tidak representasi dari memang otaknya gitu. Kita dulu kok beneran Bu, dikasih 5 itu dulu. Keren ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya dulu itu salah jurusan Pak. Ya, menurut hasil tes psikologi saya itu harusnya masuk jurusan IPS. Saya minta tolong ayah saya agar memasukkan saya ke IPA. Kenapa? Saya benci dengan IPS waktu itu Pak. Gara-gara ayah guru sejarah ngancam saya. Si guru sejarah ngomong dia, Bu, waktu di kelas 1 kan belum penjurusan tuh, bareng kelas 1 semua SMA ya, saudara. Jadi dia bercerita begini tentang manusia purba, Pak, cerita anaknya. Oh, anak-anak disuruh dengerin. Manusia purba, anak-anak senang hirupna di dalam gua, gitu kan? Makan, beraktivitas, makan di situ, tidur di situ. Dasar budak bau saya tuh ya, modal di situ. Jadi sana ngomongnya sana. Oh, mentang-mentang saya kebetulan anak tentara, mentang-mentang anak tentara siapa was kami gitu. Kayak di IPS gitu Pak. Jadi saya takut masuk IPS diancam. Jadi Ibu kalau mengancam anak memang berdampak psikologis, ya jangan diancam. Saya diancam karena sekarang ngerepekin guru gitu kan. Akhirnya saya masuk IPA dan ternyata betul hasil tes psikologinya nggak cocok saya ke IPA. Ya, saya rumus kimia yang AU gitu nggak hafal loh Pak. Ya kan rumus apa tuh? Yang Periodik itu kan disuruh ngapalin dulu nggak ya Bu? Nggak bisa. Begitu lulus ya nilai seadanya, ya nggak diterima di mana-mana. Cuma ceritanya ke IKI, ya. Dan di IKI itu Bu, jarang laki-laki dan guru mah perempuan dulu. Ini laki-laki banyak Bu. Jadi lolopannya tuh sekolah AWP gitu ya Pak ya. Nah, STG kebetulan masih ada, tapi langsung jadi guru dia. Saya itu kuliah juga kita semangat ya, bahasa Inggris ya biasa-biasa aja gitu. Tentang pelajaran yang harus dipelajari, dan itu mah kebiasaan ya berbahasa Inggris. Begitu lulus PKL sama gitu, kemudian lulus D2 langsung diangkat jadi PNS. Zaman dulu kan jadi PNS yang mudah Bu. Ya, asal mau jadi guru PNS kan. Gajinya 28.000. Baru saya ditempatkan di Bogor, di Sawangan. Saya orang Bandung ya, ditempatkan di Sawangan Bogor gitu. Dan benar Bu, susah. Pak, kita ini dulu di sini sebelum penutupan cerita-cerita dulu. Masalahnya belum ada. Ini dongeng dulu nih. Siapa tahu menginspirasi Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya jadi guru itu, saya menolak secara batin ya. Kenapa? Karena bukan passion saya. Terus saya berusaha keluar dari guru, nggak ada pekerjaan lain. Ya. Tapi jadi guru tetap gitu kan. Akhirnya jadi guru tapi dagang gitu ya, dagang kaos. Dulu udah Bandung bagus-bagus Pak. Saya beli kaos dari Bandung dijualin gitu ke guru-guru. Terus kalau ngajar karena gajinya kurang jadi penjajah ilmu saya Bu. Ke SMP ini ngajar, ke sana ngajar ini supaya dapat honor banyak gitu. Tapi saya tetap nggak jadi kaya juga. Ini poinnya di sini. Ternyata kalau kita berpikiran tidak profesional di kita, nggak akan jadi apa. Maksud saya, kalau Bapak Ibu sudah kagum jadi guru, bertahanlah walaupun pahit gitu ya. Tapi asah gitu ya, asah profesionalnya gitu ya. Kenapa? Karena itulah emang ladang kita di sini gitu ya. Jadi mana lagi gitu ya. Nah, Pak seumur saya sampai pahit jadi guru. Harusnya gitu, passionnya di sini lah gitu ya. Yang perlu kita tingkatkan apa? Ya kompetensi kita. Gitu. Ini maksud saya supaya karena saya ngobrol katanya di sini profesional bukan apa yayasan gitu ya. Jadi saya menceritakan ini
ingin bukan menyombongkan diri keberhasilan saya jadi guru, tapi saya ikutin guru itu harus apa? Guru paling tinggi apa? Guru teladan, ya, guru berprestasi. Saya udah, jadi saya ikutin terus apa sih kalau disuruh berprestasi guru itu, lomba apa sih yang harus ini, nah itu. Jadi jangan berubah jadi yang lain-lain gitu, guru tapi fokusnya warung gitu ya. Emang sih iya menghasilkan, tapi apa ya, harusnya kan guru. Ilmu itu kan belajar sepanjang hayat, sejak kita lahir hingga mati katanya gitu ya. Nah oleh karena itu maksud saya, kalau ditanya, Pak kenapa nggak kerja di sini? Nah ini apa? Ya, kenapa kerja di sini? Pengalaman KPN yang diterima terima misalnya gitu ya. Jangan bermimpi begitu. Profesional aja lah di sini. Ini contoh ke saya. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, kalau bahasa ini. Kirain sudah makan roti, Pak. Sarapannya roti. Jadi maksud saya ingin cerita ke ibu dan bapak. Saya sudah pensiun, Pak. Tapi karena saya mencintai pekerjaan saya daftar lagi, saya berhasil menjadi pelatih ahli di sekolah penggerak. Saya berhasil asesor dengan Pak. Kalau masih aktif ya, masih kerja. Kalau saya sudah pensiun. Maksud saya, kita itu di fungsional tidak ada fungsinya sebenarnya. Kayak dokter kalau fungsional apa? Tetap praktek ya kan? Tetap dia buka ini. Ilmunya itu berapa? Bapak asal jadi guru ngaji, tetap ya bisa ngajar walaupun sudah aki-aki juga. Itu fungsional, Pak. Beda dengan orang kecamatan, terus pensiun ya udah, mau ngapain dagang, nah janganlah, kita tetap aja pensiun. Ya, maksud saya ikuti hati nurani. Kalau bosan jadi guru, dari sekarang saja berhenti cari lahan lain. Kalau memang ini bukan passionnya gitu ya. Kapal saya atau dapat dari keluarga, saya dari Nusanes, yang honornya juga di sini kan misalnya UMR-nya 3, berapa ya, 3,6, tapi honor saya baru 1,2, jauh amat dari UMR. Ya, saya dengar kemarin ada yang di sini keluar karena nggak sesuai gajinya. Saya cerita Triana ya, biasanya di bank gajinya sekian gitu ya. Sekarang gara-gara jadi guru gajinya sekian. Jadi kita itu Pak, ya karena saya kenapa bisa ngomong gini, mungkin aku juga saya nggak gini ya. Kalau saya ini Pak, kenapa saya ngomong begini? Ya memilih profesi itu setelah 30 kesana mah udah terlambat gitu loh. Udahlah, kita udah 30 nih, udah di bawah, udah sedikit lagi, udah di atas 25 nih. Profesional aja Pak. Ya, artinya profesional itu apa? Benar-benar menjiwai, bukan benar-benar ngajar ya, benar-benar menjiwai profesi gurunya. Ya, Anda bisa masuk ke ruang guru. Ya, ruang guru itu Bapak ngajar dibayar per jam tanpa harus meninggalkan sekolah rumah ya secara online. Anda bisa membuat apa saja yang penting tentang bagian Anda. Gitu ya. Jadi maksud saya sudahlah gitu ya. Jangan jadi kutu loncat. Ntar di sini ntar pindah gitu ya. Pindah lagi ke sana hanya untuk mengajar. Ya, mencari nafkah, karena rezeki mah sudah menurut para kiai rezeki mah udah bagian Anda segitu. Kenapa kita dikasih sedikit supaya umurnya panjang? Iya Bu, kalau dikasih semua berarti udah nggak ada lagi. Ya Pak, meninggal ya. Kenapa? Saya sering menunggu. Saya ada pengalaman tiba-tiba ini ya, saya bukan ngomongin keluarga. Tiba-tiba adik saya kayak reo. Saya nggak jelas. Tiba-tiba dapat proyek yang luar biasa besarnya, sehingga kekayaannya tuh di luar batas pemikiran saya nih. Kok yang benghar amat gitu ya? Pernah terlintas di pikiran saya, jangan-jangan rezekinya tuh digubluin semua gitu. Dan waktu COVID kemarin meninggal, masih sangat muda, kelahiran saya kelahiran 61, adik saya itu kelahiran 72, adik nomor kedua terakhir. Saya sampai apa ya? Oh, gara-gara rezekinya ditoprokin habis kan gitu ya. Jadi saya bilang, katanya mencari rezeki, tapi menjauhi yang memberi rezeki ya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya lihat di sini honornya sudah mulai
benerlah walaupun cuma 20.000 jam tapi 1 minggu dibayar kerja 4 minggu dibayar seminggu gitu kan. Nah tapi saya sih artinya apa ya, ya bapak mah enak pegawainya. Dan bapak juga swasta, ini pengalaman ya Pak Mustafa juga cerita, bisa sampai Pak, sorry ya Pak ya, kita sudah mulai. Kita sudah bisa lihat, contoh Pak Adriana, ini sudah sertifikasi, sudah invasi, kan bisa, walaupun masih swasta, tidak ada bedanya Pak. Bapak nanti kalau invasi namanya sama dengan PNS golongan berapa 3 ya Pak? 3. Jadi saya rasa menjaga sikap profesional kita, syukuri tempat kita kerja yang ada ini, inilah tempat kerja kita, inilah ladang amal kita, gitu, agar benar-benar guru itu ya. Saya tadi sudah bicara Gunawan bias, sebenarnya saya apalah gitu, intinya apa LDR katanya, tapi semangat mengajarnya luar biasa, ya. Dengan anak kelihatan tidak ada jarak, bagus sekali. Nah ini yang diharapkan ya. Jadi jangan bawa-bawa masalah di imah ke sekolah. Di imah pas ya mudah bicara itu urusan apa ya. Jadi bersikap profesional lah seperti itu ya. Nah oleh karena itu saya sih sedih juga dengan Pak Adriana. Ada guru yang nggak cocok honornya keluar, berarti bukan jiwa guru gitu. Nanti mah kudu ada tes lagi, siapa yang benar-benar pengen jadi guru, kayaknya gitu ya, harus ada tes lagi supaya benar-benar mencurahkannya itu jadi guru ya, profesional aja di bidangnya gitu. Nah ini yang akan melahirkan Bapak Ibu menjadi hebat, karena mencari duit kan diem di sini juga banyak. Datang Bapak jadi YouTuber aja, di sini ada yang follow-nya 160.000, siapa tuh? Siapa Pak? Anu follower TikToknya 160.000, siapa di sini? Nah, nggak usah kemana-mana ya, sebenarnya di sini, we. Kalau hanya belajar, coba belajar jadi TikTokers kayak dia. Ibu TikTokers atau YouTuber? Hah? Dua-duanya. Triknya pasti dia menguploadnya di prime time. Gak mungkin dia nguploadnya jam 3 subuh sampai kalau aja ya Bu ya. Tuh. Jadi ada sebenarnya trik-triknya. Apa yang kita YouTube kan keterampilan kita, nggak usah cerita yang lain. Dari situ aja kita bisa dapat duit Pak. Ya. Atau Bapak mau apa lagi di rumah gitu ya. Tapi fokusnya tentang pendidikan dan pengajaran. Jangan jadi maklar tanah gitu kan, kejauhan gitu, bukannya melarang karena nggak linear dengan kerjaan kita. Ingat ada 4 kompetensi guru ya. 1 kepribadian, bagaimana pribadi guru. Ingat singkatannya, digubuk, jangan sampai murid ngegubuk guru tapi keliru. Aing jadi kia gara-gara nurutan guru, misalnya ya Pak ya. Ada loh digubuk terus keliru dia, salah mengidolakan, ya. Jadi saya bukannya ingin nasihati, tidak percuma ya saya diangkat jadi asesor disuruh menilai saja, tapi greget kalau karena saya jiwanya guru gitu, pengawas ingin menularkan aja gitu, ngomong aja. Ini yang mesti, karena kata hadis nomor 1680 HR Bukhari Muslim katanya, ketika kita menyampaikan kebaikan ya, maka ketika dikerjakan saya dapat pahalanya juga gitu dengan yang mengerjakan kebaikan itu. Kemarin apa gitu, at least apa yang arahan ditulis, kalau dilaksanakan alhamdulillah saya dapat gitu ya, dapat amalannya. Mau diantar gue aja udah gitu aja gitu ya. Baik, seperti itu barangkali. Yang berikutnya masih fokusnya di guru ini ya, karena guru itu kaum profesional. Bapak Ibu, saking profesional, saking dihargainya guru, ada undang-undangnya. Undang-undang guru dan dosen, berapa tuh? Data apa undangnya? Pada ulama dilindungi. Ada undang-undang guru dan dosen nomor 14 itu tahun 2015. Ada nggak undang-undang pekerja yang lain? Nggak ada. Profesional itu kayaknya hanya dokter. Ya Pak ya, dokter mah profesional menurut Bapak ya. Bapak Ibu yang profesional menurut Ibu siapa? Dokter kan? Pernah nggak Ibu ke ruang dokter? Nah, coba begitu masuk apa? Bau apa? Bau apa? Oke, begitu masuk yang kita lihat dokternya berpakaian apa? Mau pakai jas lab. Terus diapain? Oh itu obatnya? Enggak kan? Disuruh duduk.
Ditanya dulu apa langsung dikasih obat? Ngapain dia nanya? Dia ngapain dia nanya? Biar tahu penyakit itu. Diagnosa. Nah kalau guru ada nggak begitu? Ketika masuk nanya doang, ketika mana kamar itu, apa aja, ya. Jadi kita bersikap profesional. Kenapa dokter begitu dihormati? Dengan berpakaian jas lab saja, Bapak Ibu yakin percaya kan? Itu dokter nggak nanya, dok mana ijazahnya? Bener tuh itu dokter kan enggak ya? Nggak pernah gitu ya. Apalagi praktek dokter ada tulisannya di depan. Kenapa kita nggak begitu? Ya? Kita mau meniru dokter loh, karena sama-sama profesional, ya. Apalagi ciri-ciri profesional dokter itu, ya, dia melakukan eksaminasi, pemeriksaan, bahasanya diatur. Oh, bahasanya yang ilmiah-ilmiah sehingga pasiennya lihat. Bapak guru juga kalau bisa bahasanya tinggi, anaknya, guru saya hebat. Ngomong nanu gitu-gitu kene mah ya. Murid juga bisa loh. Jadi saya bicaranya juga nggak ada yang bisa kita ambil gitu kan. Nah. Begitu masuk ruangannya apa Bu? Ruangan gurunya, ruangan dokternya, ya ada gambar-gambar anatomi tubuh segala macam ya. Ini mah karena saya datang ke sini dengan manusia, ruang gurunya bagus ya Pak. Biasanya menguut mie ayam di meja, LKS di mana-mana. Nah, bagaimana mencerminkan profesional kalau begitu? Ya, nah ini yang ingin saya sampaikan walaupun. Nah ini mah 2 hari ini mah pasti sulapnya luar biasa gitu ya. Sampai dia nanti nanti kasih konten nanti ya. Oh baru pindahan ya nggak apa-apa begitulah kan supaya memberikan kesan pertamanya bagus yaitu selain profesional tentu saja yang paling penting adalah karena kandung jadi guru belajar lagi teori pedagogisnya ya. Udah dulu Pak ketika kuliah udah berubah Bu, beda lagi ya. Ngajarnya itu cari lagi sumber-sumber yang lain. Kalau masalah ilmu mah anak mah kita kasih linknya juga udah tahu ya. Tinggal ngasih link kan kita fasilitasi saja. Tapi yang namanya kita mengajar, kan kemarin saya sampai berdiskusi ya, apa bedanya strategi, metode, teknik gitu kan, pendekatan itu apa bedanya? Sulit Pak membedakannya. Kalau strategi apa? Cara. Kalau metode, cara. Kalau teknik, cara. Cara apa ya? Pendekatan juga cara. Model juga cara. Ya. Cara apa? Cara bagaimana sih supaya siswa itu memahami apa yang kita sampaikan kan gitu. Nah, dan saya ceritakan pakai kalau mau maling jam berapa? Oh malam, nah itu udah strategi itu kata saya. Anda mau maling ke rumah orang udah menentukan strateginya malam. Nah ketika Anda mengajar mau apa strateginya? Jadi ketika kita mau masuk mau apa nih strateginya? Ya, nah jadi dari awal kita sudah tahu kita mau ngajar, ya seperti itu. Nah oleh karena itu saya sekali lagi agak sulit lah menemukan kesalahan-kesalahan di sekolah ini, tetapi setelah saya lihat hasil wawancara dengan Bapak Ibu, jadi cirinya begini aja Bapak Ibu, kalau saya banyak memberikan arahan berarti di situ poinnya yang kurang sebenarnya ya. Kalau nggak komen berarti udah bagus dong. Karena kalau saya banyak komen, oh di situ tuh masih ada perlu perbaikan seperti itu. Nah hari ini karena tugas kami berdua sudah selesai ya, jadi kita ini nggak ada yang apa? Ini kan kegiatannya penutupannya di sana. Iya. Oh, kira di sini. Ada lagi. Cuma diskusi aja. Oh, oke, diskusi aja Pak. Sebenarnya penutupan kemarin janjian jam 10. Ya, gitu ya. Baik, ini hasil saya tadi melihat observasi guru ya, supaya jadi perhatian buat yang saya observasi. Juga saya ingin menyampaikan hasil observasi kepada itu namanya kegiatan apa Pak? Desinasi. Upayakan sering melakukan desinasi. Ya, jadi kalau guru ketemu guru di ruang guru yang dibicarakan adalah tentang pembelajaran. Jangan guru ketemu guru di ruang guru yang dibicarakan Pak Sohaji. Jadi profesionalnya di mana? Baik, saya rasa itu ya. Ini Pak karena tadi ngelihat guru-guru nganggur, saya ngobrol aja gitu. Tahunya Pak Teguh udah selesai. Baik, barangkali gitu. Nanti kita ketemu di ruang penutupan ya. Baik, kita kesana ya, Bro. Siap.
Jadi nanti foto penutupan